umat yang sangat mencintai beliau, senantiasa berselawat di waktu senggang. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيبا واسعا مباركا جميلا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. Dalam rangka pengajian hikmah sungkep sekaligus penabelan nama anak kami yaitu Arumi Erina Satwila. Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan karunia dan ridhonya kita dapat bersilaturahmi berkumpul. Tausiah Maulid ini kami akan menyampaikan pandangan umum sekitar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sejarah, jumlah utusan-utusan Allah yang didatangkan ke bumi ini tidak terhitung jumlah pastinya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Khatamun Nabiyyin, penutup kerasulan dan kenabian. Itulah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan angka yang terkutip, jumlah utusan-utusan Allah di bumi ini, baik dia peringkat Rasul atau Nabi, lebih kurang 124.000 Nabi dan Rasul. Bukan jumlah pastinya, hanya jumlah yang terkutip, yang dia dapat diketahui bilangannya oleh para ulama-ulama kita. 124.000 Nabi dan Rasul. Yang mendapat peringkat Rasul di antara yang 124.000, jumlah mereka 313. Lebih tinggi pangkatnya ketimbang nabi-nabi yang lain. Dari jumlah 313 yang wajib fardu ain untuk kita ketahui bersama, 25 nabi dan rasul utusan Allah yang harus kita ketahui dan imani. Dari masa ke masa pergantian utusan-utusan Allah untuk menyampaikan risalah Allah, agama tauhid kepada manusia, tapi tidak ada sehebat kesuksesan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau umatnya tidak terhitung jumlah, bahkan diumpamakan berapa jumlah bintang bertabur di langit, begitulah taburan jumlah umat Muhammad di atas bumi Allah ini. Maka pantaslah Muhammad itu dijuluki rahmatan lil alamin, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita selaku umatnya tidak diam hanya sekedar mengenal Muhammad, tidak hanya berhenti setelah kita berikrar mengikuti agama Muhammad, tetapi beliau di dalam kehidupan kita adalah nyawa kehidupan. Dia adalah sosok yang kita idolakan, yang harus senantiasa kita tiru dan kita tauladani segala ajaran dan sunnah beliau.
Qori kita tadi telah membaca ayat itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lam itu dimaknakan qasam. Allah bersumpah dengan arti jangan kamu bermain-main dengan perkataan. Artinya itu maknanya tahqiq, membenarkan, sungguh jangan kamu ragu lagi dengan ayat ini. Bi Rasulillah. Bi itu adalah makna zorkiyah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Muhammad Rasulullah, itu semua adalah isyarat tauladan kepada kita. Sehingga apapun amal ibadah yang kita lakukan tidak sah dan tidak terterima kecuali dirujukkan kepada sunnatullah wa sunnatul rasul. Maka dari itulah harus hidup mahabbah, rasa cinta di dalam hati kita, seakan-akan beliau itu tidak pernah lepas dari sisi kita. Hidup kita akan terasa hampa cahaya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Maka beliau adalah pelita dalam kehidupan. Beliau adalah cahaya di dalam jiwa, sehingga kegundahan dan rasa duka cita akan tertepis ketika kita teringat bahwa Muhammad Rasulullah adalah sosok yang harus kita yakini, yang menjadikan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Pantaslah para ahli-ahli hikmah banyak memuat hikmah dan faedah. Barang siapa bersolawat kepada Nabi, barang siapa banyak bersolawat kepada Muhammad Rasulullah, maka tidak akan pernah dia susah dan tidak akan pernah dia kemiskinan dan menderita dalam hidupnya. Selalu dia di dalam kebahagiaan. Karena pada prinsipnya ketika kita bertemu dengan kekasih, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, tanpa kita sadari raut wajah kita terhipnotis langsung membiaskan keceriaan, menunjukkan rasa gembira karena orang-orang yang kita cintai hadir di hadapan kita. Bukankah Muhammad itu adalah sosok yang harus dicintai di atas segala-galanya? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan mengulas kelebihan-kelebihan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati kita tetap terikat kepada beliau, agar hati kita senantiasa cinta kepada beliau. Beliau adalah orang yang awal dan juga yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salam sejahtera kami kepada Muhammad yang pertama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah Tuhan kami, sampaikan salam sejahtera kami kepada Muhammad yang terakhir. Tidak pernah ini kata disebutkan kepada seorang nabi sebelumnya. Nama al-awwalin wal akhirin tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang jumlah 124.000. Tidak pernah diletakkan Allah kepada mereka. Padahal al-awwal wal akhiru adalah merupakan sifatun sifatani min sifatillah. Keduanya itu adalah dua sifat dari sifat-sifat Allah. Allahumma wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sifat Allah, lalu diletakkannya kepada kekasihnya Muhammad yang menjadi awal dan akhir daripada semua rahasia kehidupan. Berarti apapun yang kita cintai pada hari ini, semua itu hampa.
si Muhammad Abduh umpamanya seorang suami yang sang istri sangat mencintainya, si Muhammad Abduh itu tidak ada apa-apanya dibanding karena Muhammad Rasulullah. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu-ibu ingin gak hidup rumah tangga bahagia? Ingin. Ini banyak problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Terusiknya kebahagiaan, munculnya orang ketiga, dan banyak permasalahan yang mengusik ketenangan rumah tangga. Kenapa? Karena mereka tidak tahu rahasia cinta itu terletak di mana. Betapa cintanya Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Itulah manusia ciptaan Tuhan yang pertama. Maka cinta Adam dan Hawa belum sah tanpa berselawat kepada Muhammad. Belum sah cinta Adam kepada Hawa sebelum Adam berikrar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adam alaihissalam heran, siapa Muhammad? Dia tidak pernah melihat wujud rupa zahir daripada Muhammad. Lalu Allah tunjukkan kepada Adam alaihissalam nur Muhammad melalui ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dipindahkan Allah nur Muhammad dari dan terletak di kening Adam, lalu dipindahkan ke telunjuk Adam alaihissalam. Maka bersaksilah Adam dengan persaksian Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Adam memakai nur Muhammad. Bapak Ibu pernahkah melihat orang yang berlebihan cinta? Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, setiap waktu teringat padamu, duhai kekasihku. Ku menangis karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Itu ungkapan apa? Apakah mulut yang berkata? Mulut yang berkata, tapi ubahan jiwa yang bergelora. Hati yang mendorong kalimat itu terucap karena dorongan rasa cinta. Makan teringat, mau minum teringat, mau tidur teringat. Bagaimana hidupnya rasa cinta itu? Yang hakiki itu. Apakah karena kekuatan pelet dengan mandi 7 sumur atau dengan 7 kembang? Tidak. Semua rahasia cinta itu terletak pada Muhammad. Makanya di awal pernikahan itu pun doa yang diperuntukkan kepada dua pengantin itu sesudah doa-doa yang dikhususkan ada lagi. Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, satukanlah dua jiwa yang berpisah menjadi satu seperti engkau satukan jiwa Adam dan Hawa. Itulah makanya seorang suami menatap kening istrinya dengan membunyikan sholawat di dalam jiwanya, maka mengalirlah arus cinta. Itunya makanya harus diketahui untuk orang-orang yang kita sudah berkeluarga, memelihara rasa cinta itu. Jangan lupa hubungkan dengan sholawat. Begitu sang istri ketika bertatapan dengan suaminya, lalu timbul rasa bahagia dan cinta surga bagiannya, lalu dihadirkannya dalam hatinya bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dimanapun suami berada, 1 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan pun dia keluar meninggalkan tugas karena tugas, maka insya Allah dua jiwa itu selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala cintanya agar tidak ternoda. Maka oleh karena itu dalam rumah tangga kita, dalam urusan pernikahan itu
harus dicontohkan dengan contoh kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meniru bagaimana Abdullah meminang Aminah. Apakah Aminah awal mula kekasih Abdullah? Tidak. Kekasihnya adalah Qutailah. Yang paling dicintai Abdullah adalah Qutailah. Begitu sebaliknya, Qutailah sangat mencintai Abdullah. Sudah dinyanyikan itu seperti nyanyi Muhammad Asri. Ya ada kata berpisah antara engkau dan aku. Ternyata bukan jodoh. Allah hendak mempertemukan dua nur, dua cahaya yang bertemu di satu di urutan kakek Muhammad yang kelima Al-Kilab. Nah, disitulah Aminah dan Abdullah itu adalah satu gen keturunan yang bertemunya di kakek yang ketiga. Berarti dua nur bertemu. Andainya Qutailah lah pasangan Abdullah belum semulia Aminah, makanya Allah hendak mempertemukan dua kemuliaan, maka dipindahkan Allah rasa cinta Abdullah kepada Aminah melalui isyarat Abdul Muthalib meminangkan untuk menjadi menantunya, untuk menjadi istri Abdullah adalah Aminah. Abdullah pun menerima. Begitu pinangan sudah diterima, maka berpindahlah nur, rasa cinta pun sudah berpudar, sehingga ketika Abdullah bertemu Qutailah hampa, begitu Qutailah bertemu Abdullah juga hampa, maka nur itu sudah terletak di dalam diri Muhammad dan di diri Abdullah dan Aminah. Itulah yang bakal lahirnya junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah beliau berhasil sehebat ini. Enggak ada nabi sehebat keberhasilan Muhammad Rasulullah. Makanya Muhammad itu adalah rajanya para nabi. Jadi kemakmuran